Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus pada pembahasan soal ya. Nah, itu untuk persiapan ujian semester. Di sini saya berikan beberapa contoh latihan soal. Yang pertama, oke, itu misalkan mutlak X tambah 4 itu sama dengan 1. Nah, ingat konsep dasar dari nilai mutlak itu selalu bernilai positif kan. Makanya dari sini kita bisa langsung jabarkan seperti ini. Yang pertama ada yang bernilai positif dan ada pula yang hasilnya di dalam sini negatif. Sehingga bisa kita tulis X tambah 4 itu sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kurang 4. Ya, maka kita peroleh X sama dengan negatif 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nilainya positif. Kemudian yang kita ambil adalah nilai negatif. Maka X tambah 4 itu sama dengan negatif 1. Sehingga X sama dengan negatif 1 dikurang 4. Jadi kita peroleh X sama dengan negatif 5. Artinya nilai X yang memenuhi berarti itu adalah X sama dengan negatif 3 dan negatif 5. Nah, kalau untuk membuktikan kita tinggal substitusi ke sini. Negatif 3, X-nya ganti ya. Negatif 3 tambah 4. Nah, itu kan 1. Mutlak 1, apakah sama dengan 1? Ya, benar. Makanya negatif 3 itu memenuhi. Begitu juga dengan negatif 5. Negatif 5 tambah 4 itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 dimutlakan itu hasilnya berapa? Nah, itu kan juga 1. Sehingga negatif 5 juga memenuhi. Oke. Kemudian contoh kedua. Misalkan mutlak X tambah 2 sama dengan mutlak 2X dikurang 1. Nah, ingat konsepnya bahwa ada satu yang bernilai positif dan satu bernilai negatif. Nah, sehingga yang pertama berarti kita pakai yang positif dulu. X tambah 2 sama dengan positif juga. 2X dikurang 1. Nah, ini tinggal kita jabarkan. Berarti X dikurang 2X sama dengan negatif 1 dikurang 2. X kurang negatif 2X berarti negatif X. Negatif 1 kurang 2 negatif 3. Maka X sama dengan 3. Kemudian yang kedua, X tambah 2 sama dengan negatifnya. Berarti negatif 2X dikurang 1. Ya. Nah, ini kita jabarkan. X tambah 2 sama dengan negatif kali 2X. Negatif 2X negatif kali negatif 1 itu positif 1 ya. Maka kita peroleh X tambah 2X sama dengan 1 dikurang 2. Nah, X tambah 2X itu adalah 3X. 1 kurang 2 itu negatif 1. Maka X sama dengan negatif 1 per 3. Artinya himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1/3 dan 3. Oke. Kemudian berikan lagi contoh lain mengenai nilai mutlak. Nah, bentuk ketiga ya. Nah, itu kan misal mutlak X kurang 3 itu sama dengan 2X. Jadi konsepnya supaya mudah kayak tadi. Ingat, satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Berarti kita peroleh X kurang 3 sama dengan 2X. Positif ya. Maka X dikurang 2X sama dengan 3. X kurang 2X itu negatif X sama dengan 3. Maka X sama dengan negatif 3. Oke. Kemudian yang satunya bernilai negatif. Berarti X kurang 3 sama dengan negatif 2
X. Ya. Kemudian X ditambah 2X sama dengan 3. X tambah 2X. 3X itu sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 bagi 3 itu adalah 1. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita harus cek dulu memenuhi tidak dengan konsep bahwa nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Kita tinggal substitusi ke sini. Negatif 3. Negatif 3 kurang 3 berarti mutlak negatif 6. Apakah sama dengan 2 kali negatif 3? Nah, ini kan tidak sama. Ini ingat bahwa mutlak itu selalu bernilai positif. Ini kan hasilnya 6. Sementara ini adalah negatif 6. Maka negatif 3 ini tidak memenuhi. Oke. Kemudian untuk 1 kurang 3 itu negatif 2. Ya, mutlak negatif 2 itu 2. 2 kali 1 apakah sama? Ya, sama. Sehingga nilai 1 ini memenuhi. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah 1. Hanya 1 saja. Negatif 3-nya tidak memenuhi. Oke? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di pertidaksamaannya, ya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi ingat, tetap selalu konsep, ingat bahwa nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak ya, ingat ini, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi ingat selalu bahwa nilai mutlak itu positif, nggak boleh hasilnya itu negatif, ya. Nah, yang pertama kita mulai dari yang bentuk dasar dulu. Misal gini, mutlak X kurang 1 kurang dari 3. Nah, ingat kalau konsep pertidaksamaan nilai mutlak, rumus umumnya kalau soalnya kurang dari, ya, jika mutlak Fx itu kurang dari A, maka bisa kita jabarkan menjadi Fx itu lebih dari negatif A kurang dari A. Ini yang harus kita ingat. Jadi ini adalah fungsi Fx-nya dan ini adalah nilai A. Artinya kita tinggal jabarkan seperti ini. Berarti Fx-nya X kurang 1 lebih dari negatif A, berarti negatif 3. Ya. Kemudian kurang dari A, maka kurang dari 3. Nah, ingat, ini tinggal kita pindahkan atau kita jabarkan ke kedua ruas ditambahkan dengan 1. Artinya kita peroleh X lebih dari negatif 3 ditambah 1 kurang dari 3 tambah 1. Nah, dari sini kita sudah peroleh langsung dapatkan nilai X-nya. Maka X lebih dari negatif 3 tambah 1 itu negatif 2. Kemudian 3 tambah 1 4. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. X itu lebih dari negatif 2 kurang dari 4. Ya, untuk bentuk yang soalnya kurang dari. Ya. Kemudian bentuk kedua. Jadi kalau misalkan soalnya yang lebih dari, misal mutlak 3x kurang 7 lebih dari 5. Jadi kita harus ingat bahwa kalau konsepnya lebih dari, soalnya lebih dari, ingat bahwa mutlak Fx jika lebih dari A, maka bisa kita jabarkan menjadi Fx itu kurang dari negatif A atau Fx itu lebih dari A. Oke? Nah, artinya kita peroleh bagaimana? Berarti ingat ini adalah Fx, berarti ini adalah A-nya. Jadi tinggal langsung
Berarti 3x kurang 7 kurang dari negatif A. Berarti kurang dari negatif 5. Atau fx. Berarti 3x kurang 7 itu lebih dari A. Lebih dari 5. Ya, jadi hanya konsep ini yang perlu kita ingat terus. Oke? Jadi tinggal kita jabarkan. Berarti 3x kurang dari negatif 5 ditambah 7. Maka 3x kurang dari 2. X kurang dari 2 per 3. Kemudian 3x lebih dari 5 ditambah 7. 3x lebih dari 12. Ya, 5 tambah 7. X lebih dari 12 bagi 3. Nah, itu adalah 4. Maka X lebih dari 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya berarti kita peroleh adalah X di mana? X kurang dari 2 per 3 atau X lebih dari 4. X elemen bilangan real. Nah, seperti inilah bentuk dasar dari persamaan maupun pertidaksamaan dari nilai mutlak.